Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Harum Kurazan Perbawaningati dengan nomor RPM 23041010026. Saya adalah salah satu mahasiswa administrasi publik yang mengampu mata kuliah hubungan masyarakat. Di sini, saya hanya ingin memberikan keresahan saya mengenai bencana yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Di sini saya berdiri sebagai mahasiswa dan juga salah satu masyarakat Indonesia. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hubungan masyarakat, Bapak Singgi Manggalau, SIP, MIP, dan Bapak Tukunan, SOS, MSI, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perlindungannya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, sudah sebulan lamanya sejak bencana banjir bandang yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun sampai detik ini, keadaan di ketiga provinsi tersebut masih belum mengalami perbaikan yang signifikan. Rumah-rumah penduduk masih terkena lumpur hingga ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Sementara ribuan saudara-saudara kita masih terpaksa tinggal di lokasi pengungsian dengan fasilitas yang sangat terbatas. Bencana banjir yang terjadi bukan hanya menimbulkan kerugian secara materi, namun juga berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak saudara-saudara kita yang harus menghentikan aktivitas sehari-hari, bahkan meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan bersama. Untuk itu, sudah sepatutnya kita menunjukkan rasa empati dan solidaritas kepada korban yang terdampak. Bencana ini tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, namun juga duka yang mendalam. Jumlah korban jiwa yang awalnya hanya 8 orang, meningkat hingga 15 orang. Sampai pada tanggal 4 Desember 2025 kemarin, tercatat sebanyak 776 orang menjadi korban terdampak dari bencana banjir bandang ini. Angka-angka tersebut mencerminkan penderitaan nyata masyarakat yang hingga kini masih menanti kepastian dan pemulihan. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran pemerintah bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keselamatan, perlindungan, dan pemulihan terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Penanganan bencana seharusnya tidak berhenti hanya pada tahap darurat semata, melainkan juga harus mencakup terhadap pemulihan yang cepat, terkoordinasi, dan juga berkelanjutan. Sekarang, pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama-sama adalah, apakah langkah-langkah yang dilakukan benar-benar sudah menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan? Atau apakah kehadiran pemerintah sudah dirasakan secara nyata oleh mereka yang hingga hari ini masih hidup dalam keterbatasan? Pidato ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan pihak manapun, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan pengingat bahwa penderitaan rakyat adalah amanah yang harus dijawab dengan tindakan nyata, tidak hanya sekedar pernyataan. Hadirin sekalian, bencana adalah ujian bagi kita. Namun lebih dari itu, bencana adalah ujian bagi kehadiran negara. Negara yang kuat tidak hanya bergantung kepada kebijakan yang tertulis saja, namun mengenai seberapa cepat dan sungguh-sungguh negara dapat hadir ketika rakyatnya berada dalam kondisi yang paling rentan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendorong penanganan bencana yang lebih manusiawi, lebih responsif, dan lebih berpihak kepada korban. Karena pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan simpati, tetapi kepastian. Tidak hanya janji, tetapi bukti nyata bahwa negara memang benar-benar hadir. Akhir kata, hanya itu pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita dan menguatkan saudara-saudara kita yang berdampak dari bencana banjir di Sumatera ini, agar mereka dapat bangkit dan pulih dari bencana yang sedang dihadapi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.